Selamat berjumpa kembali dengan PT Kreator. Hari ini, tayangan kali ini akan disampaikan sosok pendamping hidup calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono adalah seorang perwira polisi. Pemirsa Kreator, nama Laksamana TNI Yudo Margono kini tengah santer menjadi perbincangan. Hal ini setelah namanya mencuat digadang-gadang sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Sebagai informasi, Marsikal Hadi Cahyanto akan segera memasuki pensiun. Nama Laksamana TNI Yudo Margono tak lepas dari sosok perempuan yang selama ini setia mendampinginya hingga karirnya sampai menjadi Kepala Staf Angkatan Laut Kasal. Sosok Ketua Umum Jela Senastri Veronica Yulis Prihat. Sosok Ketua Umum Jala Senastri Veronica Yulis Prihayati menggambarkan seorang wanita yang lengkap, setia mendampingi Laksamana TNI Yudo Margono menanjaki karir sampai menjabat Kepala Staf Angkatan Laut Kasal. Vero Yudo Margono bisa dibilang sosok emansipasi wanita Indonesia. Sosok Veronica Yulis Prihayati, pendamping hidup calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dikutip dari majalah internal TNI AL, Jala Puspita. Veronica lahir di Yogyakarta dan besar di Kertosono. Veronica Yulis Prihayati, yang juga dikenal dengan nama Vero Yudo Margono, saat ini meniti karir sebagai polisi wanita Polwan. Ia bertugas di Baharkam Mabes Polri dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP. Meski sehari-hari sibuk dengan tugasnya sebagai aparat polisi, namun Vero Yudo Margono juga aktif dalam membina persatuan istri-istri tentara di TNI Angkatan Laut. Kesibukannya sebagai aparat polisi tak membuat ibu tiga orang putra ini melupakan perannya di TNI Angkatan Laut. Sebagai Ketua Umum Jela Senastri, Vero aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan membina persatuan istri-istri tentara di TNI Angkatan Laut. Pemirsa Kreator, ada emansipasi wanita. Menanggapi perihal emansipasi wanita, menurut pandangan Vero saat ini pelaksanaannya di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Terbukti dengan semakin banyaknya wanita Indonesia yang duduk sebagai pemimpin baik di pemerintah maupun di sektor swasta. Hal tersebut sangat baik karena wanita Indonesia dapat turut andil dalam pembangunan nasional dan diberi kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan diri. Dengan semakin banyak Jala Senastri yang juga aktif berkarir di sektor publik, menurut pandangan beliau, hal ini tidak menjadi kendala asalkan anggota Jala Senastri yang berkarir tersebut dapat menyeimbangkan waktu dan tenaganya untuk menjalani peran sebagai ibu istri dan wanita karir. Karena hal tersebut merupakan fitrah sebagai wanita yang memiliki tugas penting sebagai pendamping suami dan menjadi panutan pertama untuk anak-anak kita, kata Vero dikutip dari majalah Jala Puspita. Dalam kesehariannya, selain sibuk dengan kegiatan organisasi Jala Senastri, Vero juga berkarir sebagai polisi wanita Polwan. Dirinya menyampaikan kiat untuk dapat menyelaraskan waktu antara keluarga, karir, dan kegiatan organisasi. Saya menjalaninya dengan santai dan mengalir saja. Namun tentu prioritas utama saya adalah keluarga, kebahagiaan suami,
dan anak-anak merupakan hal pertama yang harus dicapai. Dan saya beruntung sekali karena memiliki suami dan anak-anak yang selalu mendukung segala kesibukan saya, baik di organisasi maupun di tempat kerja, ujarnya. Vero juga mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tentu saja hal ini mempengaruhi juga dengan kegiatan organisasi Jala Senastri. Beliau menekankan dalam berkegiatan agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam berkegiatan harus mengutamakan kesehatan dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, serta menjaga jarak sosial agar kita terhindar dari paparan virus. Selain itu, bentuk kegiatan dilakukan hendaknya difokuskan untuk kegiatan sosial, serta mengusahakan pelaksanaan ketahanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan tidur atau pekarangan untuk bercocok tanam. Dirinya berpesan untuk pengurus supaya melaksanakan setiap tugas dengan tulus, ikhlas, dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi rutinitas harian, sehingga membuat kita tidak nyaman. Namun, ibu-ibu jangan patah semangat, terus berpikir positif, dan tanamkan di pikiran kita bahwa semua akan baik-baik saja. Isi waktu luang dengan mengembangkan kemampuan dan gali potensi di daerah yang mengangkat kearifan lokal. Kembangkan juga ide-ide yang bisa menjadi usaha untuk menambah income keluarga, kata Vero. Demikian tayangan yang disampaikan. Ikuti tayangan yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa.